Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, qaidil mujahidin wa imamil muttaqin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa dalam majlis yang penuh berkah, majlis kepalestinaan, majlis Masjid Al-Aqsa. Untuk kali ini kita akan membahas topik kekinian yang saat ini sedang santer, yaitu aneksasi tepi barat. Lalu di situ ada juga penodaan yang berulang kali dilakukan oleh Zionis Israel terhadap Masjidil Aqsa. Setelah 2 bulan sebelum ini Masjidil Aqsa di lockdown, tak ada boleh sholat. Lalu ketika dibuka, masjid ini dinistakan, dinodai oleh Zionis Israel. Dua topik ini sedang hangat di akhir-akhir ini. Inilah yang mau kita coba eksplorasi, bagaimana perkembangannya kini. Saudara-saudara sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, negeri Palestina, kalau kita berbicara tentang negeri yang merdeka, yang bebas, maka Palestina adalah satu-satunya negeri yang hari ini belum lagi merdeka. Negeri Palestina berada dalam penjajahan Zionis Israel, tepatnya pada 1948 sampai hari ini. Kalau kita baca peta Palestina, di awal mereka datang ke Palestina, Zionis Israel ini, mereka hanya menumpang sebenarnya, menumpang hidup. Lalu ketika mereka semakin banyak dan mendapat dukungan dari dunia, khususnya Amerika dan Uni Eropa, lalu mereka mencaplok, merampas kawasan-kawasan Palestina, hingga disimpulkan yang tersisa hari ini hanya 2 bagian besar. Satu namanya tepi barat, Ad-Dhaffah Al-Gharbiyah. Satu lagi namanya Jalur Gaza, Qita'u Gaza. Tepi barat posisinya ini persis berada di timur Palestina, disebut juga dengan West Bank. Tepi barat ini sepenuhnya berada dalam kendali otoriti dari PLO yang dulu, atau kita kenal sebagai perwakilan otoritas Palestina, bukan pemerintahan dan bukan juga negara, otoritas. Namanya PLO. Ini miliknya mendiang Yasser Arafat. Ini adalah kelanjutan dari gerakan Fatah yang dulu dicetuskan oleh Yasser Arafat. Satu lagi kawasan yang merdeka di Palestina namanya Jalur Gaza. Jalur Gaza ini sepenuhnya dikendalikan oleh sebuah pergerakan yang disebut dengan Hamas. Kalau napak tilas sejarah, Jalur Gaza ini juga sebenarnya ingin dicaplok, ingin dikuasai oleh Zionis Israel. Terhitung ada 3-4 kali Zionis Israel melancarkan serangan bertubi-tubi ke Jalur Gaza untuk melumpuhkan Jalur Gaza. Lalu mereka dengan leluasa membangun pemukiman dan menguasai sepenuhnya. Tapi Allah berkuasa lain.
sehingga jalur Gaza sampai hari ini berada dalam kekuasaan dan juga otoritas pemerintahan Hamas. Nah, mereka sekarang beralih ke tepi barat, West Bank. Tepi barat secara pemerintahan ini sangat lemah. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang yang di PLO, Otoriti Palestina ini tidak lain dan tidak bukan hanya sekadar boneka saja. Disinilah naifnya dan nahasnya ketika sebuah negara, baik ia sudah merdeka atau belum lagi merdeka, dipimpin oleh boneka. Maka dia hanya menutupi kebohongan, penipuan, kecurangan yang dia buat untuk menyenangkan tuannya. Karena layaknya sebuah boneka, boneka ini didikte, boneka ini diatur oleh tuannya. Begitulah yang terjadi di tepi barat. Dan semakin sempurnalah kebiadaban Zionis Israel ini ketika seorang presiden Amerika, Donald Trump, berkuasa, lalu dia dengan pongah dan sombongnya mengatakan bahwa Al-Quds adalah ibu kota Israel. Efek dari situ, ketika dunia tak mau membantu, ketika dunia juga tak berdaya untuk berbuat apa-apa dan mencegah kepongahan Zionis Israel beserta Amerika ini, lalu hari ini mereka mengakui bahwa ingin menganeksasi. Menganeksasi maknanya Allah menyatukan dua warga negara atau dua negara menjadi satu negara. Tepi barat ini banyak sekali pemukiman-pemukiman Zionis Israel, pemukiman-pemukiman Yahudi yang didatangkan dari berbagai negara. Lalu mereka yang berada di tepi barat ini, Yahudi-Yahudi yang ada di tepi barat ini, diberikan akses luar biasa di tepi barat. Bahkan nanti pada Juli aneksasi ini akan dibahas di parlemen Zionis Israel. Pemukiman Yahudi ini akan punya akses yang luar biasa di Yerusalem, di tepi barat. Lalu mereka juga diberikan warga negara Zionis Israel. Artinya apa? Sedikit demi sedikit tepi barat dicaplok, diambil, dirampas oleh Zionis Israel dengan mengakui pemukiman-pemukiman Yahudi di situ adalah milik Zionis Israel. Dan inilah lanjutan dari pengakuan Al-Quds sebagai ibu kota Israel, bukan ibu kota Palestina. Maka tepi barat juga harus dicaplok, harus dikuasai sepenuhnya. Ini yang disebut dengan aneksasi tepi barat, bahwa mereka ingin mencaplok tepi barat sedikit demi sedikit lalu dikuasai sepenuhnya. Dunia mengecam. Yang kita bersyukur sebagai rakyat Indonesia dan sebagai negara dan bangsa Indonesia, Menlu kita bersyukur kepada Bu Retno bahwa dia mengirimkan lebih kurang 30 surat ke 30 negara yang isinya adalah mengecam dan membantu perjuangan kemerdekaan Palestina, termasuk tidak mengakui aneksasi Zionis Israel ini. Dan responnya luar biasa, sehingga para pengamat mengatakan bahwa kemungkinan besar proyek-proyek Zionis Israel yang ditopang oleh Amerika dan Uni Eropa ini, khususnya dalam menganeksasi tepi barat, akan gagal. Namun sejarah mencatatkan Zionis Israel ini adalah negara penjajah yang sangat biadab, dan dia akan melanggar semua aturan yang dibuat oleh PBB atau yang dibuat oleh siapapun, termasuk ketika mereka dikecam oleh seluruh dunia. Namun yang kita harapkan melalui pembahasan ini, saudara-saudara sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita tahu perkembangan betapa biadab dan bengisnya penjajahan Zionis Israel di Palestina. Sekilas tentang aneksasi ini, bahwa tepi barat di dalamnya ada Yerusalem, ada Abu Dis,
Dulu Yerusalem dengan Abu Ris ini bahagian yang tak terpisahkan. Dan di Yerusalem ini ada Masjidil Aqsa. Jahatnya penjajahan Zionis Israel, orang-orang Palestina yang ada di Abu Dis itu di-skat dengan yang namanya Al-Jidar Al-Fasil, tembok pemisah yang tingginya lebih kurang sekitar 8 meter. Jadi orang-orang yang di Abu Dis dipisahkan dengan orang-orang yang ada di Yerusalem. Padahal mereka bisa melihat menara Masjidil Aqsa, bisa melihat menara Qubbatus Sakhra dari rumahnya. Tapi karena adanya tembok pemisah ini, mereka kalau ke Masjidil Aqsa harus berputar dan memakan waktu yang cukup panjang. Begitulah hebatnya dan jahatnya Zionis Israel, yang mereka memang punya protokolat, punya tujuan bahwa ke depan tepi barat Yerusalem harus dikuasai sepenuhnya. Inilah yang mereka sedang agendakan, yaitu yang disebut dengan aneksasi tepi barat. Satu. Yang kedua, penistaan dan penodaan yang berulang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap Masjidil Aqsa. Perlu kami ulangi bahwa saudara-saudara kita di Palestina, tanpa kecuali mereka adalah wakil kita, delegasi kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan juga untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Yang maknanya kita tak bisa berangkat ke sana, kita tak bisa hadir di sana karena Palestina dan Al-Aqsa adalah tanah suci umat Islam tanpa kecuali. Sehingga mereka lah wakil kita di sana. Masjidil Aqsa 2 bulan lebih kurang itu di lockdown, tak ada sholat di sana. Baru 2 minggu lalu dibuka. Ketika dia dibuka, umat Islam berbondong-bondong sholat, melakukan sholat di Masjidil Aqsa. Tapi perlu dicatat bahwa Yahudi juga berbondong-bondong hadir di Masjidil Aqsa, di Qubbatus Sakhra, dan mereka mentalkinkan, mereka membaca wirid dari kitab Talmud yang mereka gubah itu, klaim itu, dengan kuat-kuat di Qubbatus Sakhra. Yang maknanya apa? Mereka ingin mengganggu peribadatan umat Islam di Masjidil Aqsa. Padahal jelas sekali bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat suci bagi umat Islam. Tidak ada satu jengkal tanah pun dimiliki oleh Zionis Israel di situ. Yang maknanya ketika mereka masuk ke situ itu ilegal. Dan sememangnya mereka juga menguasai pintu Magharibah. Pintu Magharibah ini dikuasai oleh Zionis Israel sehingga mereka bisa menyuruh rakyat Yahudi, rakyat Zionis Israel untuk masuk secara berbondong-bondong, secara banyak, mengalokasi massa masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita hari-hari ini tidak mendapat berita bahwa Al-Aqsa itu aman-aman saja, Al-Aqsa itu ada orang Islam sholat di situ, Al-Aqsa akan dipelihara Allah Subhanahu wa taala, ini fakta yang faktual bahwa hari ini Al-Aqsa dinistakan, bahwa hari ini Al-Aqsa dinodai. Zionis Israel berbondong-bondong ada di situ dan mereka mengganggu saudara-saudara kita yang ingin melakukan salat dan beribadah di Masjidil Aqsa. Jadi saudara-saudara sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Aqsa adalah amanah bagi kita semua tanpa kecuali. Rasulullah SAW semasa hidupnya hanya ketika peristiwa Isra Mi'raj beliau menapakkan kakinya di sana. Tapi perlu dicatat, beliau selalu menyebut dan mengulang merindukan Masjidil Aqsa. Bahkan para sahabat itu yang mengatakan seakan-akan salat di Masjidil Aqsa pahalanya lebih mulia, lebih banyak daripada salat di Masjid Nabawi. Kenapa? Saking seringnya disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kondisi Masjidil Aqsa hari ini, akhir-akhir ini semakin genting dan semakin mendapat penistaan dan penodaan yang luar biasa dari Zionis Israel. Maka daripada itu,
saudara-saudara sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mari kita sampaikan kepada dunia, kepada saudara-saudara kita bahwa Masjidil Aqsa sampai hari ini berada dalam penistaan, berada dalam cengkraman, dan berada dalam penodaan dari Zionis Israel. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan dalam majlis yang penuh berkah ini adalah bahwa beberapa hari ke depan, beberapa minggu atau beberapa bulan, hitungan bulan ke depan, kita akan merayakan Idul Adha atau disebut dengan Hari Raya Kurban. Barangkali saudara-saudara kami yang punya kelebihan rezeki, tanpa menafikan kita juga membantu saudara-saudara kita di Indonesia, di belahan bumi lainnya, kita juga bisa berkurban, bisa berdonasi, bisa memberikan bantuan. Namun di sini juga kami sampaikan bahwa KNRP, Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, pun juga ada program kurban khusus untuk rakyat Palestina. Yang ini adalah rutin kita laksanakan setiap tahunnya, termasuklah tahun ini. Namun memang hitung-hitungan jumlahnya dibanding di negeri kita ini memang besar. Kenapa? Karena di Palestina konversi harga sapi itu bisa mencapai satu ekor sapi 35 juta rupiah. Yang kedua, kambing harganya 5 juta rupiah. Jika sanggup sapi sebesar 35 juta. Jika tidak sanggup, kambing 5 juta. Tak sanggup juga bisa dengan daging frozen. Frozen ini adalah daging yang kita sembelih, ada yang di Australia, ada yang di India. Baru kita packing, kita frozen, baru nanti kita sebar untuk rakyat Palestina. Jumlahnya adalah 2 juta rupiah. Lebih murah karena kosnya juga lebih sedikit. Kemudian yang tak sanggup ada namanya bingkisan kurban. Ini semacam hadiah atau bingkisan untuk membahagiakan saudara-saudara kita di Palestina. Jumlahnya adalah 350.000 rupiah. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa Anda saksikan di situs-situs ataupun di media sosial milik KNRP Sumatera Utara. Inilah program kurban yang kita salurkan dan juga kita sampaikan pada tahun ini. Barangkali saudara-saudara kami yang perlu diberkahi Allah Subhanahu wa taala punya kelebihan rezeki, silahkan untuk memberikan donasinya kepada KNRP Komnas untuk Rakyat Palestina. Saya sebutkan di sini nomor rekeningnya, yaitu 727 727 7047. Saya ulangi, 727 727 7047 atas nama Komnas untuk Rakyat Palestina. Insya Allah kita seperti juga tahun-tahun sebelumnya akan menyalurkan seberapapun donasi, seberapapun kurban yang saudara-saudara sekalian salurkan atau donasikan untuk KNRP, untuk khususnya kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan dengan demikian insya Allah Allah Subhanahu wa taala semakin memberkahi kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi usaha kita, memberkahi semua yang kita punya, sampai kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah catatkan kita sebagai orang-orang yang peduli terhadap Palestina, sebagai orang-orang yang peduli terhadap Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf khilaf dan salah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.